Hari Minggu Car Free Day, karena saya nggak mau mengganggu ya, takut banget malah jadi kayak kita ini salahin. Akhirnya saya Oke, Kabain, tanggapannya Kabain tentang bisa dikatakan Paula datang ke rumahnya Wone untuk kayak semacam ngasih apa ya, tantangan 500 juta katanya untuk fashion Citayam. Seperti apa sih tanggapannya Kabain? nggak, ceritanya sebenarnya begini. Bukan tantangan sih itu. Kita jadiin Citayam Fashion Week ini beneran, karena Paula ada ide dari Paula, maksudnya karena dia sudah ada background model dan tahu bagaimana Fashion Week itu seperti apa. Sayang kalau misalkan cuma gitu-gitu aja, karena Citayam Fashion Week itu bisa menjadi Harajukunya Indonesia ya, karena Harajuku itu di Jepang, Indonesia itu bisa Citayam Fashion Week, dan baju-bajunya pun ciri khas banget, dan itu kelihatan sama Paula. Akhirnya saya bilang mengcompile idenya menjadi besar. Nah, akhirnya saya bilang sama Bonge, baru tadi juga meeting banyak sekali ya untuk konsep segala semuanya, dan kita memang nanti akan ada Citayam Fashion Week benerannya di tempat yang benerannya. Konsepnya lagi dibikin sama kita. Kualifikasinya nanti hari Minggu di setiap jam 8 sampai jam 7, jam 8 sampai jam 10 ya, di Car Free Day di Duku Atas setiap hari Minggu, karena kita tidak mau mengganggu mobil-mobil. Nanti ada jurinya juga. Juri-jurinya salah satunya ada Paula, ada beberapa public figure, nanti saya pun juga ada, tapi saya nggak sebagai juri. Saya nggak ngerti untuk fashionnya. Jadi nanti akan ada kualifikasi kemungkinan 3 minggu untuk menjadikan di final itu nanti yang acara gedenya dia akan tampil, dan hadiahnya itu memang juara 1 100 juta, juara 1 100 juta, juara 2 50, juara 3 25, tapi yang lainnya itu akan berurut juga. Saya mau pemenangnya banyak, dan juga nantinya penonton pun akan mendapatkan hadiah, ada giveaway juga dari saya. Mungkin banyak sekali motor, banyak sekali handphone, ada umroh juga. Jadi nanti sistemnya kita akan bikin juga. Yang paling penting ya gimana caranya Citayam Fashion Week dengan waktu yang singkat ini ada, dan nantinya setelah kita bicara 3 bulan 6 bulan itu menjadi acara yang bagus sekali ya untuk Indonesia juga ya. Jadi akan ditunggu-tunggu dengan cara yang bagus banget lah, nggak cuma begini aja, supaya ini jadi ciri khas Indonesia sih saya maunya. Tapi kenapa sih Kak bisa dikatakan Kabain terpikirkan untuk membuat itu gitu? Apa gara-gara sekarang lagi viral juga anak-anak di sana dengan fashion-fashionnya Kak, atau kamu seperti apa sih Kak? Jadi gini, nggak ada yang bisa pikiran saya akan membuat ini sih sebenarnya. Cuma saya melihat ke sana, sebegitu antusiasnya orang, sebegitu antusiasnya masyarakat. Biasanya yang viral ini terkadang akan hilang begitu aja. Itu saya sayang banget sih, dan kebetulan banget saya nggak tahu kenapa. Tadi memang saya mau datang ke sana sama Paula, lucu-lucuan aja. Tiba-tiba kita separate ya, pisah lah. Saya harus ke Jogja besoknya, hari ini saya harus ke sana. Kalau nggak saya nggak mungkin lihat Citayam Fashion Week, saya bilang. Dia mau ikut, dia masih mandi. Saya bilang nggak bisa, nggak keburu, saya ada meeting, saya bilang. Besok aja ya, saya bilang. Akhirnya pas pertama saya ke sana chaos banget, nggak bisa menikmati banget saya. Akhirnya sudah nggak apa-apa, hai-hai aja. Dan yang kedua, Paula lebih leluasa dan bisa berjalan di situ ya. Yang akhirnya saya nggak tahu kenapa, saya melihat Paula yang dulu ya. Wih, udah lama nih kita nggak ngelihat dia. Dan memang aura itu beda. Dia tuh memang aura yang beda lah. Untuk kalau udah jalan tuh dia sangat berbeda sekali. Dan saya sayang banget ketika kita kayak ngeklik ting, kenapa ngajarin beneran ya? Dia sebagai orang di belakang yang mengerti semuanya, dan jadiin ini punya Indonesia. Jadiin ini sesuatu yang istilahnya Indonesia punya loh, Citayam Fashion Week. Dan mungkin kalian nanti yang luar kota, luar negeri juga, ketika ada Citayam Fashion Week, kalian datang ke sini.
Seperti halnya kita datang ke sana ke luar negeri ya, ada apa, nanti baru kita ada pagelaran, ada konser, ada apa. Tapi ini ada pagelaran Indonesia. Yang bajunya pun sudah terbayang sama kita semua, ya ini semuanya yang mereka pakai ini keren-keren banget. Awalnya sih dari situ sebenarnya. Dan bisa dikatakan yang tadi Kak Baim bilang kayak semacam kemarin mencoba berjalan bersama Bonge gitu kan, auranya udah beda banget. Dan di situ kan kayak semacam tidak ada batasan, walaupun memang berkerumun tapi menikmati, maksudnya ya dari trotoar ke situ berapa meter sih gitu kan. Nah, seperti apa kita melihat Kak Paula, menurut dirimu tadi sendiri beda aja orangnya. Beda banget. Kalau itu cuma saya lihat di TikTok dia lagi. Beda. Memang dari dulu saya melihat sosok dia di luar dan di pas lagi kerja sama di luar itu sangat berbeda. Beda sekali, memang dia dilahirkan memang di dunia yang itu gitu loh. Dan sekarang dia sudah agak menghilang karena alhamdulillah ya dia ngurus keluarga. Cuman saya selalu bilang sama dia jangan sampai hilang. Sayang apa yang udah dibangun dari dulu. Mungkin jadi kesananya nanti mungkin punya back endnya, kalau punya usaha di bidang model atau nggak harus menjadi model, tapi kalau misalkan maupun ya nggak apa-apa juga, terserah kamu, cuman jangan hilang, saya bilang, karena sayang banget. Nge-build itu susah loh, dan kamu sudah menjadi satu yang terbaik ya di sini. Kalau hilang itu aja sayang. Akhirnya dia mungkin mendengarkan, karena menurut saya sayang banget. Dan akhirnya ada Citaim Fashion Week ini kayak seperti coba deh kamu masuk deh, saya bilang coba masuk, apa yang bisa kamu lakuin, apa ini, saya cuman istilahnya ide besarnya aja, dia detailnya dia karena dia yang lebih tahu. Dan kemarin memang sengaja terkonsepkan untuk memang dandan gitu dan jalan maksudnya ke Duku Atas untuk catwalk gitu atau seperti apa sih? Nah, memang terkonsepnya seperti itu. Karena Paulanya juga mau datang dengan konsep itu. Kalau saya mah asal aja. Saya nggak ngerti. Paula yang dikonsepin. Dan bisa dikatakan ini kan barang kan lagi viral banget ya Mas ya gitu kan. Akan nggak sih kayak semacam ini nggak akan lama gitu kan? Ini nggak akan, ini viralnya viral ini gitu kan, seperti apa? Ya, salah satu yang saya lakuin itu supaya nggak seperti itu. Sayang sekali karena kita bisa bedain viral mana yang bisa lama kalau misalkan kita punya daya kreatif yang tinggi, mana yang viral yang cuman begitu aja. Nah, kalau Citaim Fashion Week ini setelah berapa lama saya lihat, ini sesuatu hal yang saya bilang kok bisa ya mereka dandan loh ke sana. Mereka menikmati loh pakaian seperti itu, nggak terpaksa loh. Dan mereka jauh-jauh datangnya di satu tempat itu, yang Bonge pun rumahnya 2 jam lebih ya dari situ ya. Mereka mau loh, dan bukan keterpaksaan, dan mereka senang yang paling penting. Dan bukan sehari 2 hari, terus-terusan. Sampai yang kayaknya ada sesuatu ya dari sini deh. Jangan sampai ini hilang gitu aja. Makanya saya sudah terbiasa sih, maksudnya berpola pikir dalam arti di mana mengembangkan, di mana caranya untuk jangan sampai sesuatu hal yang tidak disengaja, apalagi kita bisa mengaitkan dengan budaya Indonesia ya, hilang begitu aja. Apa yang bisa kita lakuin ya, akhirnya ide seperti ini ya datang begitu aja, dan secepat itu juga kok. Dan kemarin kan sempat Anies Baswedan juga ke situ ya Mas ya, untuk misalnya untuk melihat gitu kan, dan dia juga nyobain catwalk juga. Dan aku juga nanya, ini kalau misalkan ada izinnya harus atau tidak Pak gitu kan, dengan adanya Bilangnya apa? Fashion Week ya is okay, nggak perlu adanya surat, yang penting kebersihan dijaga, yang penting nggak merusak kondisi di situ. Nah, menurut dirimu seperti apa? Wih, Dengan ada tanggapannya seperti itu loh. saya senang banget. Karena emang kualifikasi kita akan seperti itu ya. Dan kenapa saya itu mau pilihnya Car Free Day, hari Minggu Car Free Day, karena saya nggak mau mengganggu ya. Takut banget malah jadi kayak kita ini salahin. Akhirnya saya ya sudah deh. Karena kita untuk panggung besar memang butuh waktu juga. Jadi saya selama 3 minggu itu saya gimana cara kita nyari venue, bikin yang bagus,
ya Citaim Fashion Week ada dan akan seperti ini dan akan sebagus ini dan hadiahnya akan sangat sebesar ini, mungkin ngalahin kontes-kontes yang lain. Nah, itu dia. Pendaftaran sudah mulai dibuka mas atau mungkin masih dalam? Pendaftaran kan nggak ada, dia lebih ada kualifikasi di lapangan. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut ya datang aja dengan pakaian seperti Citaim Fashion Week. Kita ada di sana dari jam 8 sampai jam 10 kita mulai standby. Jam 7 mungkin saya prepare-nya tim, tapi jam 8 sampai jam 10 itu saya di sana. Berarti ya memang nggak ada online pendaftaran online, Nggak pendaftaran ada. segala macam. Itu on the Kalau spot aja. kalau pendaftaran online takutnya kita menilai nggak bisa karena kan kita milih kualifikasi itu milih yang terbaik dari situ. Oh kamu masuk ya babak final ya nanti ya. Iya setelah 3 minggu ya. Semuanya nanti per minggu bukannya juara hari itu enggak. Dikumpulin ada nanti pagelaran besarnya. Yang masuk itu yang akan menjadi pesertanya dan akan dinilai secara proper dan akan menjadi sebuah acara yang bagus besar dan akan ada Fashion Week juga akan ada desainernya juga nanti pun juga ketika kita menjuri ada desainer juga dan ada model untuk luar negerinya juga. Ada bulenya juga ada orang kita juga jadi memang kita berbaur ya gimana caranya ini ya serius loh tapi karena kalian punya venue di Duku Atas ya kita maksimalin di sini tapi saya jadiin serius loh. Mas bisa dikatakan ini kan gara-gara adanya Bonge, JJ dan Roy gitu kan mereka kan terekspos sebelumnya kan memang nggak ada hal-hal seperti ini. Menurut diri menjadi bintang bisa dikatakan bintang jalanan yang lagi menjadi bintang seperti apa? Sorry gimana pertanyaannya? Keviralan mereka itu kan tadinya kan biasa-biasa aja terus sekarang jadi naik gara-gara mereka nongkrong di sana gitu kan. Keviralan mereka tuh seperti apa menurut di mata dirimu sendiri? Sah-sah aja cuman saya Pak Erik ya, senang banget mau mengutarakan Pak Erik nih. Saya mau ada Citaim Fashion Week tapi di Sarina Pak Erik boleh nggak dalam sebulan besok. Saya itu kualifikasinya di Duku Atas 3 minggu, hari Minggu, malam puncaknya itu di Sarina Pak. Hadiahnya itu besar. Boleh Pak ya? Ih seneng banget saya. Beneran Pak ya? Nanti boleh minta video Pak. Jadi videonya seperti, Baik mau buat Citaim Fashion Week? Boleh. Pakai aja Sarina atau gimana gitu Pak. Nah, dengan enggak Pak, jangan sekarang saya cuma ini aja. Iya, boleh Pak, boleh. Alhamdulillah. Nah, saya aja Pak, saya masih ngurus sendiri semuanya. Siap Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya Pak, Assalamualaikum. Kita dapetnya asik. Saya harus alhamdulillah emang kalau insya Allah niat baik ya semudah itu. Astagfirullahaladzim saya sampai bingung emang udah Tidak rasanya Allah. Tapi memang belum ada sedikit pun sponsor mas. Sudah. Sudah. Bukan sudah sih maksudnya kita lagi mencari ya gini loh. Kita tidak melihat sponsor itu ada atau enggak, sebenarnya niatan dulu ya. Karena saya setelah masuk itu banyak banget. Saya takutnya malah ini jadi kayak beda ini ya. Tapi ketika emang mereka masuk kenapa enggak? Atau ketika mereka masuk budget yang ada itu kita buat situ. Yang tadinya saya gede loh yang saya keluarin, gede banget hati aja 100 juta. Dan itu masih ada giveaway segala semuanya. Tapi saya nggak mikirin dari mana saya akan dapat setelah itu, cuman dia udahlah nggak apa-apa yuk kita jalanin aja saya bilang. Udah malah seperti ini, malah tadi dipermudah banget, malah ya Allah Pak Erik maaf loh pengen telepon saya gara-gara tadi saya megangin phone gara-gara saya WhatsApp Pak Erik udah dibalas sebelumnya, saya takut nggak sopan sendiri telepon dan maaf Pak Erik ya, tapi alhamdulillah semudah itu saya sampai bingung sendiri ya. Insya Allah ya mudah-mudahan nanti acaranya keren banget. Tadi sebelum beliau tanggapan kabar ini tentang mereka bertiga yang lagi viral gitu, seperti apa sih gitu? Oh ya, tanggapannya itu ya sah-sah aja, cuman
Saya tuh sebenarnya salah satu orang yang terkadang tidak, kalau viralnya itu dengan suatu hal yang bodoh ya, tidak suka sebenarnya tipikalnya. Tapi nggak ada salahnya karena yang memilih dia untuk viral ya masyarakat. Heeh. Saya nggak ada salah. Tapi kalau Bonge dan semuanya ini, JJ dan juga Roy dan segala semua ini, itu bukan kebodohan. Nah, ini ketidaksengajaan yang jadi viral, yang tiba-tiba bisa menjadi ciri khas. Yang tadi saya bilang juga cuman viral gitu-gitu aja. Tapi kok terus-terusan, tapi kok punya spot akhirnya, tapi kok dibiarin aja. Wah, kok keren ya jadinya ya. Akhirnya kita kembangin. Buat saya sih ketenaran mereka sah-sah aja, dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa digunakan baik-baik untuk dia dalam bidang apapun yang dia mau sekarang ya, supaya bisa meraihnya, karena ini kesempatan nggak datang dua kali. Saya pun bilang sama dia ketika saya bikin, kamu ada di bagian situ karena kamu yang pelopornya. Saya seperti bikin sesuatu, kita develop, saya nggak mau ngambil sesuatu hal yang bukan milik saya. Saya bilang sama dia, yuk, mau atau nggak, kalau tidak ada kalian saya tidak mau. Apa saya tiba-tiba masuk di situ, kalian harus menjadi bagian sini. Dan kalaupun nanti ada sesuatu hal yang positif di sini, kalian dapat juga gitu loh. Saya bukan orang seperti itu. Saya sudah cukup banyak pekerjaan saya. Mendingan saya ngerjain yang lain daripada ngerjain sesuatu hal yang bukan milik saya. Tapi dari produk ini saya bilang, ini bisa sangat besar sekali. Kalau misalkan kalian juga seserius itu, mau nggak saya bantu? Mereka mau semua. Jadi tanggapannya positif banget kan? Insya Allah positif. Sip. Ya, thank you ya. Terima kasih, Bu.